Serupa seperti pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Saya, Muslihen, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, Guru Penggerak Angkatan 5, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Penghargaan yang abadi bagi seorang guru ketika dalam hidupnya bisa membersamai belajar sebagai guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang pembelajaran diferensiasi? Kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan murid dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti seorang guru harus memiliki 30 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa seorang guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran diferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semeraut. Lantas bagaimana pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, sahabat guru penggerak, pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara seorang guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Sebagaimana menurut Tomlinson mengatakan dalam bukunya bahwa kita seorang guru dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. 3 aspek tersebut yang pertama dimulai dari kesiapan belajar murid atau disebut dengan istilah readiness. Nah, ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar murid. Dimulai yang pertama itu bersifat mendasar, bersifat transformatif. Yang kedua, konkret abstrak. Dan yang ketiga, sederhana kompleks, kemudian terstruktur dan terbuka. Dan yang kelima, tergantung, dependent, dan mandiri, independent. Dan yang keenam, lambat dengan cepat. Kemudian, aspek yang kedua adalah minat murid. Sahabat guru penggerak, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, pembelajaran yang belajar sambil bermain, serta menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Kemudian, guru juga mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid.
Guru seharusnya menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau dalam istilah problem based learning. Kemudian yang ketiga, kebutuhan murid dikaitkan dengan profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak. Contohnya, mungkin pada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, dan terlalu terang, dan sebagainya. Faktor berikutnya yaitu pengaruh budaya. Budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Preferensi gaya belajar. Secara umum, gaya belajar dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, graphic organizer, dan etc. dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditory. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, merupakan bagian dari gaya belajar auditory. Dan gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan hands-on, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, yang harus dilakukan oleh seorang guru antara lain, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Saya sebagai guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi sangat pas dan sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebab mereka sesuai dengan keadaan kodrat alam mereka memiliki diferensiasi yang berbeda dengan teman yang lain. Maka sebagai seorang guru harus mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga para murid di kelas dengan kemampuan yang berbeda, keinginan yang berbeda, kodrat alam yang berbeda dapat termenuhi melalui pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian, pertanyaan pemantik yang terakhir. Bagaimana kita sebagai guru penggerak melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Rekan-rekan guru penggerak mengetahui dari awal bahwa Ki Hajar Dewantara telah mengatakan kita sebagai seorang guru diibaratkan petani dan murid diibaratkan bagaikan bibit, serta murid sudah memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Pada modul 1, kita sudah belajar tentang karakteristik pembelajaran pada murid. Murid adalah bibit unggul. Kita adalah petani yang harus menumbuh kembangkan murid sesuai dengan kodratnya. Dengan nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran diferensiasi sangat ada korelasi terhadap nilai dan peran guru penggerak yang telah kita pelajari untuk menumbuhkan juga budaya positif di sekolah dengan kita mengembangkan, membantu, kemudian mengajarkan serta menumbuh kembangkan kodrat yang dimiliki murid dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi sangat tepat sekali apabila kita sebagai guru dapat mengaplikasikan di sekolah kita masing-masing, sehingga tidak ada
guru yang memarginalkan, siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam bidang pedagogik yang selama ini masih dianggap lebih memiliki nilai plus daripada siswa yang lain. Setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda. Setiap murid memiliki karakter yang berbeda. Kita sebagai guru adalah penuntun para murid untuk mencapai kebahagiaan mereka sebagai masyarakat di masa depannya. Terima kasih. Inilah penjelasan koneksi antar materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.